adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita kembali lagi berkumpul secara virtual lewat YouTube. Kita akan beribadah pelayanan anak hari Minggu ini, walaupun ibadahnya masing-masing dari rumah selama pandemi ini, tapi kita harus tetap semangat, harus tetap setia kepada Tuhan untuk beribadah ya adik-adik. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak ya adik-adik, supaya bisa mempersiapkan waktunya untuk Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah pelayanan anak pada pagi hari ini, kita akan kembali berdoa untuk doa pembuka. Semuanya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami adik-adik dan kakak pelayan PA berkumpul secara virtual untuk beribadah pelayanan anak. Tuhan Yesus berkati supaya jalannya ibadah ini boleh dengan hikmat, walaupun kami masing-masing masih dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih atas semuanya Tuhan, sertai kami selalu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 34 1-4. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirnya di depan Abimelek sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama mengasyurkan namanya. Demikian bacaan Mazmur.
Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 1-8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Siapa di sini sudah mandi pagi? Siapa yang udah sarapan? Siapa juga yang udah minum susu? Wah, hebat adik-adik yang sudah melakukan semuanya. Adik-adik adalah anak yang taat. Papa dan mama adik-adik pasti senang. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, siapa yang di sini masih suka berantem? Siapa juga di sini yang suka berbohong? Siapa juga yang di sini disuruh papa mama belajar tapi suka malas belajar? Papa mama pasti marah ya adik-adik kalau adik-adik itu tidak taat. Apalagi kalau terus-terusan menjadi anak yang tidak taat, pasti lama-lama bakal dihukum sama papa mama. Dalam cerita Alkitab yang tadi kita baca, Tuhan juga marah karena manusia itu suka banget berbuat dosa. Mereka itu terus-terusan melakukan perbuatan yang jahat. Mereka tuh gak mau taat dan melakukan firman Tuhan. Padahal udah dinasehatin loh sama Tuhan dan diingatin sama Tuhan supaya tidak berbuat dosa lagi. Tapi manusia itu tidak mau taat, mereka malah tidak peduli. Mereka terus saja mencuri, mereka juga berantem, berbohong, membenci, musuhan, dan banyak perbuatan jahat lainnya. Karena tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan itu menjadi marah sama mereka dan Tuhan mau menghukum mereka. Tuhan mau menurunkan air bah, yaitu hujan yang lama dan sangat deras sampai banjir menutupi seluruh bumi. Sehingga semua manusia di bumi ini lenyap dan mati. Ini terjadi karena kesalahan manusia yang suka berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Tapi nih adik-adik, ada satu keluarga yang tidak dihukum oleh Tuhan, yaitu keluarga dari Bapak Nuh. Mereka itu diselamatkan Tuhan karena mereka itu taat melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan itu adil ya. Yang berbuat jahat itu pasti dihukum, tapi yang berbuat baik pasti diselamatkan, disayang, dan tidak dihukum. Tuhan juga penuh kasih kepada manusia. Manusia yang berdosa disuruh bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Nah adik-adik, Tuhan mau semua manusia taat melakukan firman Tuhan, melakukan perbuatan yang baik dalam hidupnya, termasuk juga kita. Tuhan mau adik-adik dan kakak-kakak
Adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita dari Alkitab, sekarang saatnya tiba kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik siapkan hati, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah memulai ibadah kami tadi dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, cerita dari Alkitab. Tuhan Yesus berkati supaya apa yang kami dengar, kami lihat dari firman-Mu Tuhan, dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu lewat firman-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya semakin hari kami semakin mengerti maksud Tuhan. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini ada beberapa yang akan kami doakan Tuhan, kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Berkatilah doa kami ini Tuhan, kiranya layak untuk Tuhan Yesus terima Tuhan dan dengarkan. Berkatilah kami saat ini mau mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, negara Republik Indonesia. Tuhan Yesus berkati negara kami sedang dilanda wabah penyakit Tuhan yang belum selesai sampai sekarang ini Tuhan. Berkati wabah ini, wabah COVID-19 supaya cepat berlalu Tuhan, dan kami boleh sejahtera kembali Tuhan. Kami boleh tidak lagi ada rasa khawatir, rasa takut untuk keluar. Kami juga ingin bertemu kembali satu sama lain Tuhan tanpa ada kekhawatiran Tuhan. Berkatilah presiden, pemerintah, menteri-menteri hingga jajaran yang paling bawah Tuhan Yesus. Berkati supaya mereka bijak dalam mengambil keputusan untuk melawan wabah COVID-19 ini Tuhan, untuk memberikan kebijakan-kebijakan juga yang bermanfaat sehingga efektif untuk masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Juga kami berdoa supaya tidak ada lagi kesulitan bagi masyarakat karena adanya pembatasan-pembatasan yang dijalankan oleh pemerintah Tuhan. Berkatilah supaya Indonesia ini boleh kembali pulih, termasuk juga negara-negara lainnya Tuhan yang masih mengalami wabah COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan gereja-gereja di seluruh dunia. Berkati juga gereja kami, terlebih khusus gereja GPIB Karis. Tuhan Yesus berkati supaya GPIB Karis ini boleh menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi masyarakat sekitar. Berkatilah Pak Pendeta Emmanuel Esaurentong sebagai KMJ. Tuhan Yesus berkati juga presbiter yang bertugas dan juga jemaat-jemaatnya sendiri Tuhan. Berkati juga PLKT PA, juga PLKT yang lainnya dalam menjalankan program. Kiranya program ini juga menjadi berkat bagi jemaat GPIB Karis sendiri Tuhan Yesus, boleh bermanfaat juga Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau mendoakan orang-orang yang sakit, orang tua, orang jompo. Tuhan Yesus kasihani kami semua yang dalam keadaan sakit atau juga saudaranya ada yang sakit atau orang tuanya sakit, adik kakak yang sakit. Tuhan Yesus tolong berkati supaya mereka juga cepat sembuh Tuhan Yesus. Berkatilah tenaga-tenaga kesehatan, tenaga medis yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berkati supaya mereka tetap semangat, sukacita dalam melayani masyarakat yang sakit. Berkati juga rumah sakit yang ada supaya tetap tersedia dan juga obat-obatan. Tuhan Yesus berkati supaya semuanya lengkap tersedia Tuhan. Berkatilah yang sakit COVID-19 juga supaya mereka tetap rasakan sukacita dari Tuhan, semangat untuk sembuh. Tuhan Yesus berkati juga supaya mereka tidak stres. Tuhan Yesus berkati supaya orang-orang yang sakit tersebut boleh kembali pulih dan beraktivitas dengan normal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendoakan persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus.
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah beribadah, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah sebelum kita tutup ibadah ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, karena kami boleh beribadah ya Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, Kau mau menjaga dan melindungi kami Tuhan, Kau yang mau membimbing kami Tuhan, agar pada minggu depan kami dapat kembali lagi beribadah walaupun hanya lewat YouTube ya Tuhan. Tuhan, Kau juga mau mengajari kami agar kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami untuk seminggu ke depan ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari segala penyakit ya Tuhan, dari segala virus-virus. Biarlah kami dapat selalu sehat dan bugar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur.